Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dede Suryani, ANT2 SE MMTR. Saya sebagai salah satu dosen Prodi Nautika Akademi Maritim Nusantara Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Navigasi Elektronik. Sebagai dosen pada program studi Nautika, tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah Sistem Navigasi Elektronika merupakan mata kuliah wajib di program studi Nautika yang memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah MKKNK 070. Saya akan menjelaskan luaran yang diharapkan serta model pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah Sistem Navigasi Elektronik. Mata kuliah Sistem Navigasi Elektronik merupakan mata kuliah yang mendeskripsikan tentang bagaimana mengoperasikan, memelihara, dan menggunakan peralatan navigasi elektronik di atas kapal. Setelah mengikuti mata kuliah ini, taruna diharapkan mampu mengoperasikan, memelihara, dan menggunakan peralatan navigasi dengan baik dan benar. Saya sebagai dosen tentunya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah di bidang pengajaran. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan yaitu sistem DIA. DIA adalah singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada taruna agar mudah dipahami. Interaction merupakan interaksi antar dosen dengan mahasiswa atau interaksi antar mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Selanjutnya, assessment. Assessment merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Kemudian, strategi yang saya lakukan adalah proses pembelajaran adalah yang pertama dengan menjelaskan, kemudian memperlihatkan contoh melalui video maupun demonstrasi langsung. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendemonstrasikan langsung apa yang telah saya jelaskan dan demonstrasikan sebelumnya. Hal ini dilakukan sehingga mahasiswa dapat memahami dengan jelas tentang perkuliahan Sistem Navigasi Elektronik. Mata kuliah ini memiliki beberapa topik, diantaranya yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip navigasi hiperbola. Yang kedua adalah memahami kelebihan dan kekurangan sistem navigasi RDF, LORAN, dan EGDIS. Yang ketiga, memahami navigasi elektronik, radar, dan ARPA. Kemudian yang keempat adalah mampu mengoperasikan pesawat RDF, LORAN, dan pesawat penerima satelit untuk penentuan posisi kapal di laut. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengoperasikan, memelihara, dan menggunakan peralatan navigasi elektronik di atas kapal. Adapun muatan materi pembelajaran pada mata kuliah Sistem Navigasi Elektronik yaitu yang pertama adalah sifat hiperbola, yang kedua adalah hiperbola dengan dua titik fokus dengan baseline yang membelah dua, yang ketiga adalah prinsip hiperbola sebagai garis posisi, yang keempat posisi dari dua hiperbola, yang kelima adalah LORAN C, dan yang keenam adalah diagram pesawat LORAN C. Kemudian saya akan menjelaskan capaian pembelajaran yang menghasilkan CPMK. Seluruh capaian pembelajaran yang telah dirumuskan yang memperhatikan profil lulusan program studi Nautika. Adapun capaian program studi yaitu sikap yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian sikap yang kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Selanjutnya, kemampuan khusus. Kemampuan yang khusus yang pertama adalah mampu mengoperasikan alat-alat navigasi elektronik di atas kapal. Kemampuan khusus yang kedua adalah mampu memelihara dan menggunakan alat navigasi elektronik di atas kapal. Kemudian, untuk pengetahuan yang pertama, yaitu yang pertama menguasai konsep teoritis dan teknis pengoperasian alat-alat navigasi elektronik di atas kapal. Kemudian,
yang kedua adalah menguasai konsep-konsep teoritis dan teknis pemeliharaan dan penggunaan alat-alat navigasi elektronik di atas kapal. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu mengerti mengenai sifat hiperbola. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami mengenai prinsip hiperbola. Selanjutnya, mahasiswa memahami mengenai garis posisi Lorentz. Selanjutnya, mahasiswa memahami mengenai kawasan liputan. Untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah tersebut, saya menggunakan berbagai macam literatur seperti modul pembelajaran, penelitian yang relevan dalam mendukung aktivitas pembelajaran. Itulah model delivery yang saya lakukan. Selanjutnya pada aspek interaction, saya menggunakan student centered learning yang menekankan pada mahasiswa terlibat aktif sebagai subjek dalam proses pembelajaran sehingga mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, student centered learning ini interaktif diskusi project basic learning. Interaktif yang dimaksud yaitu dosen menjelaskan materi, kemudian menyediakan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua yaitu melakukan diskusi dengan tema tertentu. Yang ketiga yaitu project basic learning yang memberikan tugas kelompok untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung. Adapun platform yang saya gunakan adalah Google Meet, Zoom Meet, Edlink Akademi Maritim Nusantara Cilacap. Model pembelajaran secara daring menggunakan Edlink, di mana mahasiswa membaca instruksi perkuliahan, mengisi absen kelas, mengumpulkan tugas, dan membuat video tutorial praktek UTS dan UAS. Itulah model aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah Sistem Navigasi Elektronik. Selanjutnya untuk aspek asesmen. Asesmen merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Adapun indikator yang saya lakukan adalah terdiri dari yang pertama adalah kehadiran 10%, nilai tugas 20%, nilai UTS 35%, kemudian nilai UAS 35%. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment yang biasa disebut DAI. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas pada mata kuliah Sistem Navigasi Elektronik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah semuanya sudah mengisi absensi yang ada di Edlink? Apakah sudah mendownload materi yang sudah saya upload di Edlink? Sebelum saya memulai pada materi selanjutnya pada hari ini, saya akan mereview terlebih dahulu materi di pertemuan kita sebelumnya ya. Ada yang masih ingat materi apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya? Ya, silakan Sony. Di materi sebelumnya kita membahas sistem navigasi hiperbola. Oke, betul. Sistem navigasi hiperbola. Ya. Ada yang tahu apa itu sistem navigasi? Ya, halo. Ya. Sistem navigasi elektronika ialah navigasi yang digunakan secara elektronik atau modern untuk menentukan posisi kapal maupun menentukan arah haluan kapal. Navigasi ini terdiri atas navigasi modern dan navigasi konvensional. Secara modern terbagi atas navigasi hiperbola dan non-hiperbola. Oke, betul. Sistem navigasi itu adalah alat navigasi untuk menentukan posisi kapal di laut. Tentunya yang sudah
modern ya. Kalau sistem navigasi yang terdahulu berarti namanya sistem navigasi konvensional. Nah, navigasi hiperbola ini ada dua jenis, ada yang hiperbola, ada yang non hiperbola ya. Oke, ada yang tahu jenis apa sih alat navigasi yang masuk ke navigasi hiperbola? Siap, izin dulu. Ya, Silakan. Navigasi hiperbola terdiri dari 3, yaitu navigasi LoRa, navigasi DK, dan navigasi Omega. oke, betul ya. Ada LoRa, ada DK, ada Omega. Kemudian ada yang mau menambahkan alat navigasi yang masuk di navigasi non hiperbola? Ada yang tahu? Itu Bu, Ya, silakan. untuk navigasi non hiperbola terdiri dari navigasi apa, Ya. kemudian navigasi RDF atau radio direction finder, kemudian navigasi kompas, Ya. ada echo sounder, navigasi double sonar, navigasi satelit atau GPS, kemudian navigasi satelit NRSS. Oke, betul ya. Itu beberapa alat navigasi yang masuk ke navigasi hiperbola. Non hiperbola. Ya, jadi ada yang hiperbola, ada yang non hiperbola. Nah, pada hari ini, pada kesempatan pagi yang bahagia ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan ARPA dan radar. Radar dan ARPA ya. Oke, baik. Radar dan ARPA. Ada yang tahu? Ada yang sudah melihat bentuk radar? Sudah Bu, Sudah bisa membayangkan ya alatnya? Ada yang tahu apa itu radar dan ARPA? Itu Bu, Ya. radar dan ARPA merupakan perangkat navigasi penting di atas kapal yang membantu pelaut dalam mendeteksi dan menghindari tabrakan dengan objek lain di laut. Oke, betul. Jadi dengan adanya alat radar kita bisa tahu apakah akan terjadi tubrukan atau tidak ya, sehingga akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan ya. Oke, next ARPA. ARPA itu singkatan dari apa? Ada yang tahu? Tiara tahu? ARPA itu apa? Jadi Bu, Kepanjangan dari apa? automatic radar plotting range. Ya, betul. Jadi ARPA kepanjangan dari Automatic Radar Plotting. Oke, di sini saya akan menyampaikan bahwa radar dan ARPA adalah bekerja sama. Jadi bekerja bersama, tidak bisa bekerja masing-masing. Ya, jadi saling keterkaitan. Nah, ada yang tahu fungsi radar itu apa? Satu aja, boleh? Jadi Bu, Ya, silakan. fungsi radar yaitu mendeteksi keberadaan kapal lain, daratan, pelaku, dan rintangan. Oke, betul. Jadi radar bisa mendeteksi kapal lain, kemudian daratan, kemudian pelabuhan. Ya, seperti yang sudah kita lakukan pada kunjungan kerja kita pada saat kita kunjungan ke Alur Pelayaran Cilacap ya, kita bisa mengenal jenis-jenis perkelampungan yang ada di Alur Pelayaran Cilacap. Itu akan terdeteksi di radar. Ya. Kemudian yang lainnya ada yang tahu fungsi radar yang lainnya? Ya, silakan. Menentukan jarak dan arah objek untuk mencari kapal. Oke, jadi kita bisa tahu jarak dan arahnya dari kapal kita. Jadi kita bisa tahu jarak kapal kita dengan kapal lain atau ada sip ya. Kemudian kita juga bisa lihat arahnya. Arahnya itu di arah berapa, haluannya berapa, gitu ya. Ada yang lain lagi yang menambahkan fungsi dari radar? Ya, silakan. Digunakan dalam kondisi cuaca buruk atau malam hari di mana visibilitas terbatas. Oke, jadi radar juga bisa membantu kita dalam bernavigasi pada pandangan terbatas ya, kemudian pada malam hari atau cuaca buruk. Itu akan membantu kita untuk menentukan, oh ya, ada objek di depan dengan jarak sekian, kemudian arahnya mau kemana, apakah posisinya saling berhadapan atau kita beriringan, overtaking ya, beriringan, jadi di depan belakang, sehingga kita bisa tahu, oh ya, untuk kedepannya kita bisa menyusul. Kalau berhadapan berarti kita adakan komunikasi. Oke, next ada lagi fungsi radar yang lain? Siapa? Ya, silakan. Membantu dalam navigasi dan pengindaran tabrakan. Oke,
Jelas ya, itu sangat membantu dalam kita bernavigasi dan menghindari terjadinya kecelakaan atau tubuh. Ya, baik itu dengan kapal ataupun dengan benda lainnya ya. Oke, tadi kita membahas tentang radar. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita tentang ARPA. Boleh diulang lagi tadi ARPA itu kepanjangan dari apa? Ya, Tiara? ARPA memiliki pandangan matematika dan communicate. Oke. ARPA itu sistem apa? Sebuah sistem atau apa? Ya, ARPA itu adalah sebuah sistem yang bekerja sama radar untuk secara otomatis. Oke, jadi radar itu secara otomatis ya bekerjanya karena sudah terkoneksi dengan radar. Kemudian fungsi ARPA itu untuk apa? ARPA itu ngapain aja? Ya, Ya, untuk mengenal target seperti kapal lain atau objek yang bergerak, lalu ada menghitung dan menampilkan data target. Oke, betul. Jadi melacak target, kemudian menghitung dan menampilkan data target. Jadi kita tidak usah menghitung secara manual lagi ya, menggunakan kertas yang sudah ada kita hitung. Itu kan agak lama ya. Kalau radar kita sudah terkonek dengan apa, semuanya sudah menampilkan datanya ya. Data yang tampil itu apa saja? Yang pertama adalah range atau jarak. ya, jarak. Kemudian apa? Jadi atau arah. Arah. Selanjutnya Pose atau haluan. Oke. Selanjutnya speed, kecepatan target. kecepatan. Kecepatan itu dalam satuan apa? Knots. Ya, satuannya dengan knots. Kemudian ada CPA dan TCPA. Itu kalau kita menggunakan radar yang terkait dengan apa, tentunya sudah ada CPA dan TCPA. Kalau hanya menggunakan radar itu dia hanya sampai di poin speed, kemudian ada range, ada arah, ada haluan ya. Kalau sudah terkait dengan apa, tambahannya adalah CPA dan TCPA. Ada yang tahu CPA itu apa? Ya. Closest point of approach. Ya, jadi titik terdekat kita dengan objek. Ya. Kemudian TCPA-nya apa? Ya. Oke, jadi waktunya ya, waktu titik terdekat kita dengan objek. Ya. Sehingga apabila terjadi tuburan, kita sudah dalam waktu sekian ke depan akan terjadi tuburan, gitu ya. Oke, kemudian radar memiliki bagian-bagian ya dan fungsinya. Ada beberapa bagian radar. Yang pertama adalah ada antena, ada transmitter, kemudian ada receiver, kemudian ada display, prosesor, dan kontrol panel. Ya, kontrol panel. Oke, ada prinsip kerja dasar dari radar. Ada yang tahu? Ya, silakan. Jadi radar ini bekerja berdasarkan pantulan gelombang. Nah, gelombangnya itu merupakan gelombang radio echo. Nah, jadi ketika gelombang radio diarahkan ke suatu objek, jadi gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke radar tersebut dan waktu yang dibutuhkan untuk kembali digunakan menghitung jarak objek. Ya, betul. Jadi radar itu bekerja dengan menggunakan gelombang radio dalam bentuk radio echo. Akan dipantulkan kembali menjadi jarak ya. Tampilkannya jarak. Kemudian ada langkah teknis kerja radar. Yang pertama apa? Mengirim sinyal itu ada transmitter ya, menghasilkan pulsa gelombang radio frekuensi tinggi yang dari X band dan S band. Kemudian pulsa ini dikirim melalui antena yang memutar ke 360 derajat. Kemudian yang kedua adalah pemantulan oleh objek ketika gelombang mengenai objek seperti kapal atau benda lainnya ya. Kemudian yang ketiga penerimaan sinyal. Jadi gelombang yang dipantulkan diterima oleh antena radar dan dikirim ke receiver. Oke, terkait dengan pengukuran jarak dan arah itu seperti apa di radar? Jarak dihitung dengan mengukur waktu antara pengiriman dan penerimaan pulsa ya. Kemudian ada rumusnya.
Kemudian untuk arah dan bearing itu ditentukan dari posisi antena saat sinyal dipantulkan. Kemudian terjadi pemrosesan dan akan tampil di layar radar yang bisa kita lihat ya. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang radar. Selanjutnya kita bicara tentang ARPA. Cara kerja ARPA, ada yang tahu cara kerjanya seperti apa? Ya. Jadi cara garis besar itu cara kerja apa yaitu komputerisasi yang mengelola data dari radar untuk membantu pelaksanaan target dan menganalisis kemungkinan tabrakan. Oke, jadi ARPA itu meneruskan dari kerjanya radar ya, sehingga akan menganalisis kemungkinan terjadi tubrukan kapal ya, sehingga akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan ya. Oke, kemudian langkah teknisnya seperti apa? Kalau tadi kita berbicara tentang radar, sekarang kita bicara tentang ARPA terkait dengan langkah teknisnya, yaitu adalah melanjutkan dari kerja radar dengan mengikut data, kemudian mengidentifikasi target, kemudian tracking target, kemudian perhitungan secara dinamis ya. Perhitungan dinamisnya apa saja yang dihitung oleh ARPA? Ya. Perhitungan dinamis yang dihitung oleh apa itu kecepatan, Iya. speed dari target, haluan target, CPA dan DCPA. Oke, betul ya. Jadi ada 4 poin yang memang menjadi perhitungan dinamis pada ARPA, yaitu adalah kecepatan, haluan, CPA dan DCPA. Oke, next untuk misalkan terjadi tabrakan ya, ada peringatan dari ARPA. Peringatannya adalah jika CPA itu terlalu kecil ya, dan TCPA menunjukkan waktu yang singkat. Nah, di sini ARPA akan memberikan peringatan terjadi tubrukan. Apa yang akan kita lakukan? Apabila targetnya adalah kapal, maka kita harus melakukan komunikasi ya. Apabila targetnya adalah bukan kapal dan tidak bisa kita melakukan komunikasi, maka kita akan mengambil keputusan dengan merubah. Kemudian display data di radar. Jadi hasil tracking ditampilkan di radar dengan informasi numerik, vektor dan target, ke arah target ya. Nah, di sini ada integrasi radar dan ARPA. Jadi radar dan ARPA bekerja sama ya. Radar mendeteksi dan mengukur, sedangkan ARPA menganalisis dan memprediksi. Kalau radar diumpamakan sebagai maka ARPA jadi radar untuk melihat, sedangkan ARPA memikirkan dan mengambil keputusan. Jadi mereka harus bekerja secara bersama. Oke. Radar melakukan deteksi awal dengan cara memancarkan dan mendengar sinyal prosesor, menghitung data jarak dan radar. Kemudian data masuk ke ARPA untuk dianalisis dan otomatis akan muncul di layar ya. Kemudian output ARPA-nya ditampilkan di mana? Di layar radar. Berupa apa? Berupa angka dan simbol arah target. Oke. Itu tadi tentang radar dan ARPA. Selanjutnya adalah sistem navigasi LORAN-C. Ada yang tahu LORAN-C? Ya, sudah tahu. LORAN-C itu apa kepanjangannya? Long Range Navigation Chain. Ya, Long Range Navigation Chain. C ya. Jadi sistem navigasi radio berbasis gelombang rendah. Kalau tadi gelombang radar itu gelombang tinggi, kalau LORAN adalah gelombangnya rendah. Jadi low frequency. Jadi yang digunakan untuk menentukan posisi kapal ya. Jadi hampir sama fungsinya untuk menentukan posisi kapal, namun menggunakan frekuensi gelombang yang rendah gitu ya. Ini digunakan sebelum ada GPS ya. Sekarang sudah ada GPS, sudah hampir semua menggunakan GPS. Cuman LORAN-C tetap ada untuk membackup ya. Oke, next fungsi LORAN-C tahu? Yang pertama jelas ya untuk menentukan posisi kapal. Kemudian jelas membantu navigasi
jarak jauh. Kemudian yang ketiga, oke, yang terakhir navigasi presisi tinggi. Oke. Di sini untuk menentukan posisi kapal, lorentz digunakan untuk mengetahui garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude. Oke, kapal di laut dengan mengukur perbedaan waktu sinyal yang diterima dari stasiun transmisi lorentz ya. Kemudian membantu navigasi jarak jauh, maksudnya apa dalam hal ini? Maksudnya apa? Ya? Berguna saat berlayar di area pantai dan samudra, di mana bantuan visual dan navigasi darat terbatas. Oke, apabila kita berlayar di samudra ya, sehingga kita memiliki keterbatasan, kita tidak tahu nih daratannya sebelah mana gitu ya. Oke, untuk yang redundansi terhadap sistem GPS itu maksudnya seperti apa? Ya? Lorentz sering dipakai sebagai sistem cadangan jika GPS gagal atau tidak tersedia, terutama dalam situasi militer atau gangguan satelit. Oke, ini biasa dipakai dalam situasi militer ya, dan gangguan satelit, karena memang tidak menggunakan satelit. Kemudian navigasi presisi tinggi itu maksudnya apa? Navigasi presisi tinggi yang dimaksud itu dapat mencapai akurasi 0,25 mil atau mm atau bahkan lebih baik tergantung jarak dari stasiun pemantau dan kondisi gelombang. Oke, jadi dapat mencapai akurasinya 0,25 mil laut ya, bahkan lebih baik. Jadi tergantung jarak dari situasi pemancar dan kondisi gelombangnya. Nah, di sini ada cara kerja lorentz. Yang pertama adalah kapal menerima sinyal ya dari beberapa stasiun. Kemudian sistem lorentz di kapal mengukur selisih waktu ya antara sinyal yang diterima. Kemudian berdasarkan perbedaan waktu itu, maka sistem menghitung posisi kapal ya menggunakan prinsip hyperbolic navigation ya dengan terdiri dari latitude dan longitude tadi ya. Oke, apa sih kelebihan dari lorentz? Ada yang tahu kelebihannya apa? Ya, silakan. Dan lorentz adalah tidak tergantung pada satelit. Oke. Dapat digunakan dalam kondisi cuaca ekstrim dan di kutub di mana GPS tidak bisa terganggu. Ya, betul. Jadi tidak tergantung pada satelit, kemudian bisa digunakan di kutub ya. Ada yang mau menambahkan? Ya, Tiara. Terhadap jaring atau pengacauan sinyal dari GPS. Oke, jadi tahan terhadap jamming ya, pengacauan sinyal. Itu ya, itu tadi kelebihan dari lorentz. Oke, kemudian di sini ada catatan penting nih terkait dengan lorentz yang sudah banyak dihentikan operasinya nih di berbagai negara ya. Yang namun masih beberapa negara seperti Rusia dan Cina memang masih mengembangkan versi modelnya lorentz ya. Ada beberapa yang sudah menghentikan, namun ada yang masih ya menggunakan sistem lorentz. Dari pemaparan ini yang mau ditanyakan? Ibu, Ya. jadi kan kita sempat menyinggung tentang perdagangan. Nah, senama saya kan perdagangan dan harga itu sepaket. Jadi Ya. misalnya ketika ada tidak bisa digunakan, apakah sistem pelayaran masih bisa berjalan dengan efektif? Kalau ada radar di kapal itu ada radar, ada apa? Kemudian radarnya rusak. Apanya masih bisa digunakan atau tidak? Tidak, karena radar dan ARPA itu bekerja secara bersama. Jadi itu nanti ARPA itu meneruskan kerja dari radar. Jadi radar bekerja terlebih dahulu, baru nanti ARPA menambahkan, menyelesaikan pekerjaan radar. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke, kebetulan materi pada pagi hari ini juga sudah selesai. Jadi saya juga sudah mengupload tugas ya untuk kalian kerjakan. Nanti silakan di-download di Facebook ya. Silakan download, kemudian dikerjakan dan di-upload kembali. Ya. Saya cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video PDD UKTPT bidang pengajaran Dede Suryani AMT 2 SE MMPR. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.